in association with. Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi di Talk is Fun. Bagaimana di bulan November ini ya, udah mulai musim hujan. Tapi kalau ngomongin hujan ya, bukan cuma hujan dari langit, hujan tetesan air, tapi juga hujan sinema. Karena di bulan November ini banyak sekali sinema layar lebar yang siap menjadi tontonan Anda. Nah, ngomongin salah satunya, ada salah satu film yang mengangkat soal kisah legenda yang dulu sih kita tuh kayaknya semua masyarakat Indonesia pasti lekat sekali dengan cerita yang satu ini. Malin Kundang dari tanah Sumatera Barat. Tapi untuk legenda kelam Malin Kundang kali ini katanya akan dibalut dengan perspektif berbeda, akan menggali tidak hanya sisi emosi ya, tidak hanya emosional tapi juga sisi kelamnya. Jadi tidak hanya berbicara mengenai bakti, kesombongan, sisi kelam, pengorbanan, lain sebagainya. Tapi kita akan lihat dulu, kita intip cuplikan trailernya berikut ini. Awak bisa merantau, Mak. Karena jodi sinan. Beko kalau wala bepiti, awak kirim kama. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika mendengar Malin Kundang? Pasti legenda seorang anak yang dikutuk menjadi batu karena durhaka kepada ibunya. Malu lihat ambak yang kotor hina dari kampung. Cerita rakyat inilah yang coba diangkat ke layar lebar melalui film berjudul Legenda Kelam Malin Kundang. Dibintangi oleh Rio Dewanto dan Faradina Mufti, film ini mengisahkan cerita seorang seniman lukis bernama Alif yang berusaha menjalani hidupnya usai pulih dari kecelakaan. Namun tiba-tiba seorang perempuan tua datang dan mengaku sebagai ibunya. Alif yang tidak bisa mengingat lalu terseret ke dalam sebuah rahasia kelam. Ada di sini. Amak paham itu nih. Sudah enak. Film ini diharapkan dapat mengingatkan kembali masyarakat Indonesia terhadap warisan budaya bangsa, yaitu cerita rakyat yang sudah turun-temurun. Bajunya, tasnya, semua udah nggak ada. Legenda Kelam Malin Kundang karya sutradara Kevin Raharjo dan Rafki Hidayat ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 27 November 2025. Ya, kalau kita ngomongin soal legenda Malin Kundang ya, hampir semua masyarakat Indonesia itu relate dan juga kenal lah dengan cerita legend yang satu ini. Nah, untuk legenda kelam Malin Kundang itu menggali sisi emosional dan juga realitas manusia ya, di balik cerita yang kelam yang mungkin selama ini kita taunya mungkin dari sisi ya yang seperti ada, yang seperti kita baca. Nah, kita akan gali lebih dalam lagi seperti apa sih sebenarnya legenda kelam Malin Kundang. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini sutradara, co-writer dan juga pemeran di legenda kelam Malin Kundang. Ada Kevin Raharjo, sutradara. Hai Kevin. Hai, halo. Thank you for coming. Dan juga ada Rafki sebagai sutradara dan juga sekaligus co-writer yang ada di film ini. Hai, ada Rafki Hidayat dan juga ada Faradina. Halo. Hai Farah. Jadi salah satu pemeran. Nadine. Ya, jadi Nadine. Ya, jadi Nadine. Oke, kita mau ke Kevin dulu. Kenapa Malin Kundang? Dari sekian banyak cerita legend Indonesia gitu ya, kenapa Malin Kundang dan apa yang kemudian, apakah ini akan berbeda dengan cerita yang kita baca, yang kita kenal gitu dari kecil, Kev? Mungkin dari awal kenapa kita milih Malin Kundang karena itu kan legenda yang paling sering kita dengar ya soal ibu dan anak dan durhaka dan sebagainya. Tapi ketika kita semakin dewasa kita mikir kayak kenapa cerita ini cuman hitam putih aja gitu ya. Kayak semua itu kesalahan si anaknya gitu. Dan di sini kita mencoba explore gimana kalau misalnya cerita ini punya sesuatu yang lebih kompleks dan lebih gelap gitu dari cerita aslinya gitu. Jadi ada dua sisinya ya, iya, dari kalau selama ini ya dari anak aja gitu, kalau ini dari sisi ibunya juga. Betul. Oke. Rafki di film ini kan sebagai sutradara, co-writer juga bersama Mas Joko ya, ada di sana. Nah, yang menarik adalah kelam. Bagaimana kemudian menggali, mengeksplor sisi kelam dari legenda Malin Kundang yang selama ini kita tahu? Menggali sisi kelam itu karena kalau kita cerita soal Malin Kundang seperti yang Harjo bilang tadi kan soal durhaka saja ya. Iya. Tapi menggali sisi kelam dari Malin Kundang itu bagaimana kita melihat dari sudut pandang dari ibunya juga gitu. Karena
kami percaya bahwa manusia itu tidak dua dimensi aja, bahwa orang itu tidak hanya baik dan buruk saja, tapi kemudian jika seorang anak dianggap durhaka, apakah benar dia durhaka gitu. Jadi kita ingin membongkar itu dan membuatnya lebih kelam adalah dengan menggali hal-hal yang selama ini nggak kita bayangkan gitu. Salah satunya adalah yaitu soal apa yang sebenarnya terjadi di rumah Malin Kundang. Apakah ibunya pernah mengalami sesuatu yang membuat kemudian dia menjadi trauma sehingga melakukan sesuatu kepada Malin Kundang yang di film kita bernama Alif, sehingga membuat ceritanya seperti apa yang kita kenal selama ini gitu. Jadi kita coba menggali lebih dalam lagi sih kedua sisi itu. Oke, tapi itu jadi kontradiktif ya sih? Maksudnya selama ini kan kita besar atau hidup dengan cerita yang kita kenal gitu ya, sementara sekarang explore-nya lebih luas lagi gitu. Kita berharap nggak kontradiktif ya, kita malah berharap bahwa ini jadi perspektif baru aja. Yes. Karena kalau kita lihat berbagai cerita masyarakat itu cenderung kalau kita baca lagi cenderung satu arah aja kan ya. Sementara kalau kita ingin mengenalkan cerita tersebut ke generasi muda, ke Gen Z yang mungkin banyak yang belum dengar berbagai cerita masyarakat, cerita legenda masyarakat yang ada di Indonesia, kita harus membuatnya lebih relevan juga gitu. Salah satunya adalah upaya kami untuk membuatnya tidak satu sisi tapi kemudian melihat apa sebenarnya yang terjadi, kenapa seorang menjadi seperti itu, apa alasannya gitu. Ini tuh mengakomodir daya kritis Gen Z juga ya nggak sih? Exactly, ya, kan? Karena kan kalau Gen Z sekarang kan banyak hal yang dipertanyakan kan, ada mereka lebih aware soal isu mental health, betul. Mereka lebih aware soal haknya gitu, dan kita mencoba memasukkan itu ke film ini. Kita juga memasukkan berbagai isu seperti mental health dan kemudian mempertanyakan lagi sih, membongkar lagi sih apa yang selama ini didoktrin atau ditaruh ke kita sebagai sebuah yang benar gitu. Apakah benar demikian? Oke. Ikut Alif dan jadi Malin Kundang. Farah, ya pasti juga besar kan, tumbuh di cerita Malin Kundang. Bahkan waktu itu aku pernah mengunjungi. Iya pernah, udah pernah lihat langsung ke Sumatera Barat. Dulu aku sempet tinggal di Medan. Jadi aku suka jalan-jalan gitu ke sekitaran. Nah, ini ada yang orang awak nih. Ini dia sumbernya nih gitu. Iya, jadi waktu itu sempat ke Padang, terus ya udah mampir ke pantainya itu dan ngelihat langsung patungnya. Pada saat itu yang aku pikirkan kan ya gitu. Oh, jadi ini cerita Malin Kundang. Tapi ini beneran dia, Bu, gitu. Iya. Tapi karena itu kan cuma cerita, tapi kalau itu aku tetap percaya. Nanti aku dikutuk jadi tapi di situ aku tetap percaya dan tumbuh dengan kepercayaan kalau ya itu emang Malin Kundang. Padahal itu kan memang sengaja dibuat untuk visualisasikan secara langsung aja biar jadi tempat yang menarik itulah. Patungnya dibikin. Sama kalau kita ngomongin soal legenda Tangkuban Perahu, ya kan? Kamu emang pernah bilang kalau ibu bakal datang berkunjung. Tapi kamu gak bilang kapan. Tapi aku sama sekali gak ingat muka ibuku gimana. Ini pertama kali aku bakal ketemu sama ibu kamu sejak kita kenal. Anak Ama ini. Tidak senang rupanya Alif Ama ada di sini. Ama paham itu nih. Sudah enak nih kehidupan Alif. Farah di sini berperan sebagai Nadine. Nah, Nadine itu siapa? Nadine itu adalah istri dari Alif yang diperankan oleh Rio Dewanto. Jadi mereka ini sebuah keluarga yang hangat, sangat mencintai satu sama lain, dan mereka juga punya anak yang namanya Emir diperankan sama Jordan. Awalnya mereka adalah sosok keluarga ideal seperti pada umumnya, sampai pada suatu hari terjadi sebuah kejadian sama Alif yang menyebabkan Alif kehilangan sebagian ingatannya gitu, dan dari situlah semua masa lalu Alif tuh terbongkar. Karena kalau misalkan kita lihat dari trailernya kan si Nadine ini bilang kalau aku bahkan nggak pernah ketemu sama ibu kamu sejak kita pertama kali ketemu gitu. Jadi kayak yang siapa emang ibunya sebenarnya, itu jadi terbuka satu-satu. Nah, perannya Nadine di sini ya membantu Alif untuk menciptakan ingatan yang utuh atas
keluarganya dahulu gitu. Oke. Nah, apa yang terjadi ya? Kalau kita ngomongin soal Malin Kundang, kalau aku sih mikirnya ini akan menggali sisi emosi yang kayaknya gede banget ya kan. Tapi kan Kev nggak cuma menggali sisi emosi, tapi juga visualisasinya akan seperti apa. Nah, bagaimana kemudian menggambarkan atau menghadirkan ke layar gitu ya visualisasi ini yang relate gitu dengan masyarakat zaman sekarang gitu, atau mungkin idealismenya tetap yang sesuai dengan cerita legendnya, myth-nya gitu Kev. Gimana? Sebenarnya dari awal ketika kita pengen memperkenalkan legenda ini ke generasi baru gitu ya, kita pengen membuat sesuatu yang menarik kan, interesting. Jadi kita memilih untuk membuat film psychological thriller gitu. Terus dibalut dengan apa namanya misteri. Jadi film ini ada elemen thriller, ada elemen misteri, dan ketika itu kita pilih, kita menempatkan posisi itu ada di karakter Alif, si Malin Kundang kita. Jadi semua keputusan visual, konsep, terus habis itu warna, mood, itu semua menggambarkan perasaan Alif yang bingung gitu ya. Yang menggali sisi masa lalu dia gitu ketika dia bingung gitu. Oke, ini ada juga kayak aksen-aksen Minang gitu nggak sih? Oh ada. Oh ya? Kalau yang mencari-cari, iya ada kok. Oh, ada iya? aksen dan ada bahasa Minang. Nggak akan meninggalkan rootnya dari Malin Kundang itu sendiri ya. Cuma emang kita nggak 100% mengambil ceritanya dan ya udah kita bikin Padang nih, nggak gitu. Seperti contohnya Nadine, dia ya tetap wanita kota biasa. Oh oke. Jadi memang apa intinya ya yang core-nya itu yang diambil ya. Oke, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita masih akan menggali lagi sisi kelam dari legenda kelam Malin Kundang. Masih bersama tamu-tamu saya, tetaplah bersama kami di Talk is Fun. Aku benar-benar tidak ada ekspektasi apapun saat aku membaca pun, juga kayak pas di pertengahan jalan itu kayak ini cerita dalam banget tentang psikologi, dan kayak ini sebenarnya mau dibawa kemana sih ini gitu. Aku yang baca aja udah sampai ikutan gila duluan kayak ini nggak Malin Kundang sih. Terus ini Malin Kundangnya di bagian mananya nih? Awak bisa merantau, Mak, karena jodi sinan. Beko kalau wala bepiti, awak kirim ke Mak. Awak japu ya, Mak. Ini ibu kamu. Tapi aku sama sekali nggak ingat muka ibuku gimana. Oke, masih bersama Malin Kundang. Bukan Malin Kundang. Kita Malin Kundang. Jangan Ini dong. durhaka semua. Jangan dong, jangan sampai jadi anak durhaka. Oke, aku mungkin mau ke Raffi gitu ya. Apa yang bagian paling menantang gitu ya ketika menggarap naskah dari Malin Kundang ini? Yang paling menantang salah satunya itu adalah gimana Malin Kundang itu kan cerita soal anak durhaka ya. Iya. Gimana membuat durhaka itu masih tetap ada tapi menampilkannya tidak klise. Itu sih yang tantangan pertama gitu. Yang kedua adalah karena ini seperti Kevin tadi bilang adalah film thriller dan Alif Malin Kundang kita ini adalah orang yang hilang ingatan dan berusaha untuk mengingat lagi apa yang terjadi, apakah perempuan yang datang ke rumahnya benaran ibunya. Membuat itu juga salah satu tantangan gitu karena kita ingin convincing kan. Jadi misalnya Alif yang berusaha menggali ingatannya itu tuh kita gambarkan lewat dia seorang micro painter, pelukis yang lukisannya kecil sekali dan memorinya itu datang lewat lukisan yang dia buat misalnya gitu. Jadi kayak puzzle terkumpul gitu. Sementara
tantangan untuk membuatnya menjadi misteri thriller itu ya dengan bagaimana Alif mencari tahu siapa perempuan yang datang ke rumahnya itu. Apakah dia beneran ibunya atau bukan gitu. Jadi itu sih tantangannya itu karena itu core dari filmnya yang menggerakkan filmnya dan membuat kita berharap membuat penonton terus exciting sepanjang film. Oke. Far, ketika pertama kali ditawarin, kalau ini pasti kan punya sisi menantang yang berbeda lah dari karakter-karakter yang pernah dimainkan sebelumnya. Nah, kalau mungkin kalau kita ngomongin soal film komersial gitu ya, genre komersial, legend atau myth itu kan nggak terlalu banyak lah ya di Indonesia. Nah, ketika pertama kali disodorin gitu ya, diminta atau ditawarin main film ini gitu, apa yang jadi pertimbangan? Nggak ada pertimbangan sih sebenarnya, lebih kayak penasaran aja justru. Ini bakal dibikin seperti apa ya kisah Malin Kundang ini, karena ya kita tahu kan Malin Kundang anak merantau, pulang-pulang nggak mengakui, lalu dia dikutuk karena durhaka, that's it gitu. Tapi kan Kamensi Pictures kayak nggak akan mungkin deh bikin cerita seklise itu, orang pun juga pasti nggak akan tertarik kayaknya untuk karena udah tahu ya hulu hilirnya akan kayak apa. Itu doang, ujung-ujungnya dikutuk udah gitu. Nah, tapi ini apa nih yang akan disajikan ya, apalagi memang ini ditulis sama ketiga penulis yang canggih-canggih ini ya. Ada Bang Joko juga, ada Alin dan Rafki juga. Ini kayak, ini bakal kemana? Terus aku akhirnya sampai aku membaca, dikasih full scriptnya dan aku membaca. Aku benar-benar tidak ada ekspektasi apapun saat aku membaca pun, juga kayak pas di pertengahan jalan itu kayak, ini cerita dalam banget tentang psikologi. Dan kayak ini sebenarnya mau dibawa kemana sih ini gitu. Aku yang baca aja udah sampai ikutan gila duluan kayak ini nggak Malin Kundang sih. Terus ini Malin Kundangnya di bagian mananya nih? Siapa ya sebenarnya si Malin Kundangnya itu udah sangat tertarik banget. Jadi kayaknya ya udah nggak ada pertimbangan apa-apa sih, kayak oke. Kamu dipukulin sama bapak kamu. Ibu kamu nyelamatin kamu. Kamu selalu bilang, kamu pamit ke ibu kamu ninggalin kampung buat ke Jakarta ngadu. Aku ingat waktu pertama kali ketemu kamu, kelaparan. Terus kamu lewat sama papa kamu, beliin aku makan. Terus papa kamu ngasih aku kerjaan di galerinya. Nggak lama setelah itu, aku ngajak kamu pacaran. Terus beberapa tahun kemudian aku ajak kamu nikah. Dan yang menarik, penulis naskahnya 3 orang. Ya kan, ada Rafki, ada Alin, kemudian juga ada Bang Joko. Gimana kita tahu Joko Anwar dengan ide-ide liarnya, ya kan? Iya, kita harus keep up dengan ide-ide liar itu. Iya, gimana? Seliar apa gitu? Seru sih. Ada yang pernah kayaknya enggak deh Bang, kayak gitu. Menariknya adalah Abang itu meskipun liar, ketika dia kasih alasan kenapa begitu, semuanya convincing gitu. Jadi film-film Kamensi itu meskipun liar apapun, semuanya itu beralasan gitu. Dan orang menonton nggak, wah kok begini gitu. Semuanya tuh ada jawabannya gitu. Dia punya jawabannya sendiri, selalu begitu. Jadi setiap kalau pas kita di writers room itu, Harjo juga jadi writers room itu, Abang selalu meminta kita untuk ngasih sesuatu yang tidak biasa gitu. Jadi kalau kita datang dengan ide segini, menurut dia oke, itu tuh bisa jadi film biasa, tapi bukan film Kamensi Pictures. Kita harus levelnya naik lagi gitu. Dan itu pengalaman yang menantang, tapi juga secara emosi juga membahagiakan sih, karena ketika kita beres ngeliat skripnya, beres nulisnya dan ngelihat bagaimana pergolakan emosi yang dialami oleh karakter Malin Kundang kita, dan kemudian ngelihat para pemain membawa itu hidup dan jadi film, kita ya senang banget sih. Enggak ide liar dari para penulis ini yang kayaknya enggak ya gitu, kayak nggak bisa ya gitu, tapi harus gitu dieksekusi. Ada nggak? Enggak sih, karena kan dari awal kita pas mau bikin ini udah berdiskusi satu sama lain, dan kita udah satu visi sih dalam mengerjakan film ini. Jadi ketika ide itu muncul, semuanya punya alasan-alasan yang kuat lah
untuk kita bikin gitu. Mungkin bagi kita mungkin terasa enggak ya, tapi bagi penonton mungkin ya yang nggak tahu sama sekali, oh begini ya ceritanya dibawa ya. Karena ya itu sih yang kami pikir setelah beres nanti akan jadi pengalaman menonton yang beda banget sih, karena orang mungkin berpikir akan seperti ini, tapi mungkin filmnya berjalan seperti itu, akan merasakan ini, tapi malah merasakan itu. Tapi ada perubahan karakter yang signifikan nggak untuk di film ini, especially untuk sosok Malin Kundangnya ya? Mungkin selain kita bikin ini menjadi lebih modern ya, dengan itu kita kan kalau misalnya di legenda yang aslinya Malin Kundang itu durhaka, tidak mengakui ibunya, tapi kalau di sini menariknya adalah dia kecelakaan dan lupa ingatan, dan ketika ibunya datang ke rumah dia lupa dan tidak ingat, dan malah mencurigai apakah dia benar ibunya atau bukan. Itu sih yang menarik. Oke, iya. Ini syuting tahun lalu? Tahun lalu. Oke, berapa lama proses produksi? Cuma 16 hari syuting. Hah, serius? 16 hari? Cuma 16 hari syuting dan kita nggak ada overtime. Karena pemainnya bagus-bagus soalnya. Oh, Semuanya karena sudah terprepare dengan baik, sudah termanage dengan baik. Jadi ya semuanya pas lagi eksekusi syuting ya semuanya alhamdulillah lancar gitu sih. Oke. Selama 16 hari itu apa Farah mungkin yang berkesan, yang paling berkesan gitu, yang paling scene ini mungkin paling emosional? Sebut aja tanpa spoiler. Yang mana ya? Gimana tuh? Gimana tuh? Sebut aja tanpa spoiler. Jadi yang paling berkesan adalah setiap syuting, apalagi syuting kemarin itu ya dengan sutradara yang baru menyutradarai film panjang pertama mereka ini, mereka udah sangat siap dan efisien banget dalam setiap syutingnya. Galak nggak? Enggak dong, kita yang ditampang-tampangnya gemes-gemes gini. Karena mungkin galak deh gitu. Kita yang takut sama mereka. Masa sih? Ternyata gitu, ternyata pemain yang lebih galak. Gitu, jadi kayak setiap hari itu rasanya kayak bermain, kayak lagi main aja, ditambah kita kan punya anak ya di situ ya, ini peranin sama si Jordan. Jordan itu jadi kayak penyemangat kita di lokasi dan sebagai icebreaker mungkin ya, jadi kayak dia selalu bawa game gitu, entah itu kartu, ada monopoli, ada Ono mereka nyebutnya. Oh, Ono memang Ono, ada lagi. game saya Ada ada lagi, Ono. oke. Ono itu jadi kayak tiap hari kayak cut, oke kita next shot ya, nih mau setting dulu, oke kita lanjut lagi main. Jadi kita main rame-rame gitu, jadi kayak menyenangkan itu sih kayaknya. Tapi untuk eksplorasi karakter Nadine itu ada kemiripankah dengan Farah aslinya gitu? Nadine ini kan memang seorang ibu rumah tangga dan pekerja juga gitu kan. Dia memang dari keluarga pekerja, diwarisin pekerjaan dari bapaknya juga. Sebenarnya kalau itu sih udah cukup mirip-mirip dengan aku yang ya aku juga seorang ibu, aku juga bekerja juga. Di rumah juga bareng-bareng sama keluarga, bermain sama anak ya, sewajarnya gitu sih. Itu juga mirip-mirip sih kalau antara Nadine dan aku, jadi sangat gampang. Tadi banget. belum dijawab bagian yang paling itunya. Apa ya? Tetap Nadine itu ya coba. Bukan Ayo. bagian syuting itu bagian main-main Oh, bagian main-main ya? Kameranya aja gitu. Apa ya? Banyak sih. Pokoknya nonton sendiri aja gitu ya. Iya. Oke, selain mungkin message-nya jangan jadi anak durhaka, itu udah sering kita dengar ya. Betul. Tapi kan apa yang membuat penonton juga harus nonton Legenda Kelam Malin Kundang? Dari Kevin dulu. Jadi film ini akan berbeda dan penonton bakalan melihat sisi lain dari Malin Kundang, sisi yang lebih kelam, sisi yang lebih kompleks, dan yang pasti secara visual dan cerita akan sangat-sangat berbeda dari cerita asli. Oke, Rafki? Akan banyak hal mengejutkan yang terjadi. Film ini akan emosional dan bersiaplah untuk terobok-obok hatinya. Semoga. Mengandung bawang ya? Mengandung bawang dan luka. Oh, Orang dalam apa coba tuh. Oke, Far. Film yang akan, menurutku film yang akan membuka perspektif baru kita terhadap sebuah kesalahan orang, karena bagaimanapun juga kita nggak bisa melihat dari satu sisi ya, kita harus melihat dari sisi yang lain. Jadi memang akan terbuka sebenarnya tuh apa sih yang terjadi di antara kedua belah pihak ini gitu. Jadi memang kita nggak bisa terus-terusan menyalahkan satu pihak, karena kita juga harus mendengar alasan dari yang lainnya, dan film itu akan membuka
pikiran kita dan semoga menjadi ruang diskusi setelah nanti teman-teman semua bisa nonton filmnya. Oke, kapan tayang di bioskop? 27 November. 27 November ya. Kita akan simak nanti di layar sinema seberapa kelam sebenarnya legenda Malin Kundang ini ya. Thank you so much for coming Kevin Raharjo, Rafida dan juga Faridina Mufti di Talk is Fun kali ini. Sukses untuk filmnya. Amin. Thank you. Kita tunggu film panjang berikutnya. Kayaknya ketagihan ya. Amin. Sukses selalu ya untuk semuanya ya. Dan usai jeda, Talk is Fun masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Jadi orang pertama mungkin yang tahu sebenarnya lebih kompleks isi ceritanya kayak. Saya mau bantu, cuman kayaknya nggak dikasih sama mereka. Pernah ada itikat. Pernah ada itikat. Boleh saya bantu nggak? Kamu nggak usah ya, kamu nggak usah istirahat aja. Kurang katanya. dipercaya. Iya, itu Karena dia. kalau dia membantu, jadi nggak membantu. Kita lapor polisi aja ya. Enggak, aku baru keluar dari penjara. Bisa masuk lagi aku. Aku punya solusi, agak lain memang. Hey hey hey, siapa yang masih ingat dengan aksi kuartet agak lain? Mereka akan kembali menyapa penonton di layar lebar. Gimana kalau kalian berdua masuk sebagai penghuni? Kalau sebelumnya mereka beraksi di rumah hantu, kali ini kuartet agak lain beraksi di sebuah panti jompo. Kalau risol-risol gitu ada nggak, Bu? Maaf kalau aku masih jadi beban ya bang. Dalam agak lain menyala pantiku ini, 4 sekawan, Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan Oki Rengga akan menyajikan kisah baru bergaya detektif. Menyelamatkan karir kami. Berlatar di panti jompo, keempatnya akan berperan sebagai komplotan detektif culun. Mereka menyamar dan menyusup ke dalam panti untuk memburu seorang buronan kasus pembunuhan. Lima-limanya aja kita geledah. Kalian berdua bikin apa di sini? Selain kuartet agak lain, turut juga sederet aktor dan aktris ternama seperti Tisa Biani, Yayang Cenur, Kalau risol-risol gitu Tika Panggabean, Orang-orang nggak Aryo Wahab, belum ada progres. Surya Saputra, hingga Jarwo Kuat yang siap beraksi dan tentunya mengocok perut Anda. Dengan agak lain kali ini kita Masih ditulis dan disutradarai Muhatli Aco serta diproduseri duo Ernest Prakasa dan Dipa Andika, film agak lain Menyala Pantiku tayang di bioskop Indonesia mulai 27 November 2025. ngelamatin pernikahan kok nggak mampu kok. Terus ini kayak mana? Udah tinggal aja bentar. Aman gak ini? Nah, tuh aman katanya. Udah yuk. Oke, kembali bersama saya Tiffany Raitama di Talk is Fun. Ngomongin salah satu film Indonesia sukses beberapa saat yang lalu ya, tembus 9 juta penonton. Nah kali ini mereka, jadi kuartet ini akan kembali Menyala Pantiku, ya kan? Ini kalau udah ngomongin kayak gini pasti udah tahu nih tamu siapa saya selanjutnya. Sudah hadir bersama saya di Talk is Fun kali ini. Ada special agent, soalnya ngeliatnya di sini special agent Bene sama Jegel, Indra Jegel. Apa kabar? Jadi menyala nih Pantiku. Menyala Pantiku. Menyala. Terima kasih untuk Kak Tiffany CNN juga sudah ngajak kita ya untuk promo film agak lain Menyala Pantiku ini. Diajak main dong. Pengen sebenarnya, cuman kan gimana ya? Belum kenal waktu itu ya? Iya kali, sama bayarannya mahal kali ya. Bisa aja dia. Oke, kita ngomongin soal Menyala Pantiku. Ya. Kemarin sukses banget 9 juta penonton, ya kan? Dengan background apa namanya? Pasar malam. Pasar malam, Rumah ya kan? hantu. Taman hiburan, Ya, rumah ya. hantu. Sekarang panti jompo. Kenapa panti jompo? Iya. Ya karena kita tuh berpikir gimana cari cara nyari premis yang baru ya, yang tidak lagi komedi horor gitu. Kita mau cari warna baru gitu. Akhirnya kita berdiskusi, setiap orang punya pendapatnya masing-masing, setiap orang punya mengajukan premis masing-masing. Lalu akhirnya setelah berdiskusi panjang, akhirnya kita sepakat untuk membuat komedi istilahnya komedi investigasi.
Jadi secara warna komedi sangat berbeda dengan Confess. Confess. Siapa yang suka nyingkat? Iya, si botak. Jadi warna komedinya sangat berbeda dengan yang pertama dan itu juga membuat kita jadi semangat dan punya motivasi penuh untuk melakukannya karena ini yang baru lagi nih. Kita perlu fokus supaya yang baru ini kita bisa mengerti dan bikin yang terbaik. Iya, seperti ini ya, seperti kayak berkaca ke agak lain sebelumnya gitu kayak kan 4 orang jaga rumah hantunya mau dying, ngerenov rumah hantu jadi bagus, malah serem beneran karena ada yang meninggal di situ kan. Iya. Nah, jadi mood itu tuh yang pengen kita bawa karena agak lain ini kan film komedi yang kita pengennya tuh komedinya lahir dari kondisi situasi kan. Iya. Jadi makanya gitu menemukan bahwa kayaknya seru nih kalau misalnya yang kedua kan ini bukan prequel bukan sequel kan, jadi cerita baru kan. Kita seru nih menemukan situasi komedi kalau misalnya di panti jompo gitu, karena kita tahu bahwa panti jompo itu kan jarang sekali ya dieksplor di film-film Indonesia gitu. Kita tahu bahwa mungkin ada film horor, ada yang setnya panti jompo, Settingannya. iya drama keluarga ada. Kesannya suram gitu ya. Dan komedi kan belum ada nih ya. Jadi kita oke deh boleh panti jompo. Tapi apa ya yang bisa berbenturan dengan kondisi panti jompo? Makanya dibikinlah karakter kita sebagai 4 orang detektif yang mencari buronan yang diduga bersembunyi di panti jompo. Iya. Nah, itu tuh situasi yang dengar dari premis aja menggelitik gitu ya. Ketika kita mau nyari buronan harusnya ke tempat Bronx gitu kan. Ke tempat-tempat yang kayak diskotik apa gitu kan. Akhirnya nyarinya ke tempat kakek-kakek nenek-nenek istirahat. Dan 4 orang ini kalau kita ngebayang gitu ya jadi detektif. Itu Iya. gimana ya? Emang ada jiwa-jiwa investigasi di sini. Akhirnya muncullah komedi-komedi yang sangat natural gitu. Rasanya kayak tidak dibikin gitu. Kayak dia muncul aja dan itu lebih gampang bikin orang ketawa gitu rasanya. Setiap film itu kan pasti kan ada skrip ya. Tapi kalau kita ngelihat agak lain itu kayaknya out of script. Iya gak sih? Banyak yang kayak gitu-gitu gak sih? Enggak, tapi kalau banyak orang bilang memang kayak kalian tuh nggak baca skrip ya, kayak itu tuh improv ya gitu. Nggak, sebenarnya sih enggak, karena untungnya mudahnya adalah kita memerankan diri kita sendiri kan. Betul. Jadi itu jadi lebih luas aja. Jadi bicaranya tidak dirubah, gesturnya tidak dirubah. Tapi yang mesti Kak Tiffany tahu bahwa Aco itu segitu believable bikin skrip. Sehingga kita tuh sebenarnya nggak ada improv sama sekali ketika syuting. Takdir baiknya adalah mewakili Aco itu pendengar setiap podcast. Jadi dia sudah tahu karakter kami berempat seperti apa. Jadi ketika menulis skenario dia udah tahu kalau dialognya seperti ini pasti ini harusnya dari mulut Bene. Kalau dialognya seperti ini harus keluar dari mulutnya Boris gitu. Kalau ada ide aneh-aneh itu harus dari Jegel gitu. Jadi rasanya itu benar-benar jadi keluar gitu aja, tidak seperti scripted. Benar. Gitu. Bahkan kita tuh untuk ngubah-ngubah ya, ngasih masukan itu tuh habis di reading. Jadi ketika syuting ini itu readingnya banyak banget lagi. Ini lumayan banyak banget. Jadi ketika syuting tuh udah kayak ayo jalan, mana yang skrip yang kalian baca kemarin yang kayak apa moodnya, ayo jalan gitu. Kalau sama si Aco ya seperti itu gitu. Bang Bene kan juga ikut terlibat dalam penulisannya pengembangan skenario. Jadi orang pertama mungkin yang tahu sebenarnya lebih kompleks isi ceritanya kayak. Saya mau bantu, cuman kayaknya nggak dikasih sama mereka. Pernah ada itikat. Pernah ada itikat. Boleh saya bantu nggak? Kamu nggak usah ya. Kamu nggak usah istirahat aja. Kurang katanya. dipercaya. Iya, itu dia. Karena kalau dia membantu, jadi nggak membantu. Malah bikin gitu. Setelah berulang kali gagal menjalankan misi, Detektif Benny, Boris Jegel, sama Ogi diberi satu kesempatan terakhir. Nyamar dan menyusup ke sebuah panti jompo untuk mencari buronan kasus pembunuhan anak wali kota. Aku ya kalau tapi kalau misalnya jadi orang pertama gitu, terus sempet kayak nge-spill gitu gak sih ke teman-teman yang lain? Justru mereka 3 suka kesel sama aku. Karena kalau ada adegan-adegan yang bikin konyol, yang bikin sial gitu, mereka merasa selalu mereka 3 yang kena. Kayak udah direncanain. Iya, kok kau nggak pernah sih gitu. Sama kayak bete nggak sih Kak? Misalnya kita ngumpul berempat, terus dia tiba-tiba datang ngomong gini, bagus sekali skripnya. Ya tapi apa? Nanti aja lah. Kok nanti aja lah? Setiba kita baca kayak,
ini kerjaan kau ya Ben ya, gitu. Jadi kayak gitu kita kan, karena dia doang yang tahu kan, dan dia punya hak prerogatif untuk ngasih masukan gitu dong. Siapa coba impostornya kalau nggak dia? Karena cuman Bene, Ko Ernest, sama Kaco doang kan, pasti yang tahu kan. Jadi kayak sering lah misalnya ada adegan akan dari kami berempat akan dapat sebuah kejadian sial gitu. Nah aku pasti bilang, kalau aku ngerasain kayaknya kurang lucu, coba Jegel yang ngerasain ini gitu. Coba Oki, coba Boris, dia kan jadi goyah. Iya juga ya, lebih lucu kalau Oki nih. Gitu. Tapi gini ya, kalau ngelihat kalian berempat, itu agak lain tuh aku nonton lebih dari 5 kali. Waduh, terima kasih loh. Selucu itu. Terima kasih. Ya nonton di bioskopnya 2 kali, cuma kan ada di Netflix. Ya kan, gitu. Jadi sisa 3-nya nonton di OTT karena memang selucu itu. Buat kalian, ini kan pasti banyak banget jutaan orang di luar sana yang punya pemahaman sama kayak aku. Beban gak sih ketika bikin film baru, ya kan? Ya benar. Gimana tuh? Ya, tapi kalau jujur beban mah pasti ada. Tapi kita tuh selalu memegang prinsip kayak ya nikmati euforianya 10 jam gitu. Jadi ketika melakukan sesuatu itu kayak teknik anak stand up sebenarnya. Kita tuh kalau misalnya habis perform terus pecah banget, ketawa banget, nikmati 10 jam. Besok balik lagi ke 0 gitu. Gitu juga kalau stand up misalnya ngebom, nggak lucu banget. Ya udah merana-merananya 10 jam aja, habis itu 0 lagi gitu. Nah, ini yang kita rasakan di Agak Lain karena semuanya kayaknya berkesinambungan, maksudnya sama-sama anak stand up gitu. Kita menikmati 9 jutanya, alhamdulillah kita happy banget gitu. 10 bulan lah. 10 bulan lah kita bilang. Nggak jauh. Beres dari situ kita bilang bahwa beban ada, tapi moodnya dikembalikan lagi kayak oke, kita bikin lagi. Nggak usah ada beban itu, tapi bikin film ini sebagus mungkin. Sebagaimana kita mood bikin film yang pertama. Jadi dari premis kita pikirin, pemain kita pikirin, kalau dari produksian juga kita pikirin. Makanya Agak Lain Menyala Pantiku ini bisa kubilang aku bahkan lebih happy yang ini dibanding yang pertama gitu. Oh ya? Iya. Kenapa? Kalau aku ya, aku nggak bisa bilang lebih happy ya, karena cerita baru, karakter baru, mainannya baru lagi, jadi seru lagi gitu. Excitementnya ada banget gitu ketika syuting. Aduh, kita baca skrip pertamanya aja kayak, ayo deh buru-buru syuting deh gitu. Jadi seru gitu. Benar. Karena kan kalau sama misalnya komedi horor lagi, pasti di kepala setiap adegan jadi kayak membandingkan. Aduh lucu nggak ini ya? Aduh bisa nggak ya lebih baik dari yang pertama gitu. Tapi begitu komedinya beda, warnanya beda, ceritanya beda, karakter dan plotnya beda, itu kita kayak wah gimana nih? Wah kasih yang terbaik nih supaya nanti orang juga merasa bahwa beda banget tapi seru tapi bagus gitu. Iya. Seberapa agak lain sih kalian ini sebenarnya? Kita? Iya. In real life atau in real life? Kita ini? Iya. Apa ya, Agak Lain tuh udah kayak mencerminkan kita lah sih sebenarnya. Karena bahasa Agak Lain sendiri kan bisa kan negatif, konotasinya bisa positif. Iya. Jadi kayak misalnya Kak Tiffany nih, tiba-tiba gini, datang terus kayak apa ya bilangnya, mungkin memamerkan barang baru gitu. Wih Agak Lain, HP-nya baru, itu kan bisa positif. Tapi kalau negatif misalnya ada satu orang, udahlah nggak usah jadi nongkrong, Agak Lain dia gitu. Nah kami tuh, dua-dua itu lihat tuh. Kadang-kadang Agak Lain positif, kadang Agak Lain negatif gitu. Kalau masih belum ada progres, saya anggap mereka gagal. Makan apa mama aku di kampung kalau aku dipecat? Telur rebus, makan ya? Kalau risol-risol gitu ada nggak Bu? Maaf kalau aku masih jadi beban ya bang. Jangan kau ngomong gitu. Apalagi aku, Ben, lagi butuh pegangan uang buat lahiran istriku. Ini aku foto USG, 500.000. Nak tembak kok tuh. Aku foto kayak gitu 200.000 kok. Sampai paru-paru ke foto. Tapi kalau ngomongin berempat ya, kuartet ini. Memang di luar film ya, di luar set gitu. Kalian memang bromance itu. Iya. Brotherhood gitu. Iya. Ya namanya pertemanan, terus kita satu asal sama-sama merantau. Kita tuh sebenarnya udah berkumpul dari sebelum Agak Lain dibikin gitu. Sudah sangat mengerti lah bagaimana berkomunikasi satu sama lain. Pernah sebelah? Pasti tapi bilang. Itu pertemanan kita nggak mungkin nggak berantem. Iya. Tapi itu pula yang bikin kita ya udah gitu. Cuy. Seru aja gitu. Karena kalau dibilang bro ya bro, maksudnya kayak beberapa momen ini kadang-kadang ya kayak maksudnya kayak laki-laki Sumatera Utara ini kayak agak sulit mengungkapkan kayak Ben. Iya, gitu. Sehat-sehat ya, hati-hati. Ngapain gitu kayak
Alah gitu. Sementara aku Jogja kan, Iya. udah, biasanya lebih kayak lembut, Kalem. terus ngomong gini, terus mereka apa sih kau? Oh Jogja aku lembut. Kau yang paling nggak lembut. Kita nggak boleh ketahuan loh. Kalau sama bapakmu, akrab kau? Sangat akrab, Bu. Rasanya sudah seperti sahabat. Mereka kalau papasan nggak ngobrol, cuma naikin alis aja. Beta. Ada 5 yang masuknya sama dengan periode hilangnya pembuluh predik. 5-5-nya aja kita geledah. Kalau misalnya kita ngelihat gitu ya yang kemarin ya. Kemarin settingannya rumah hantu gitu, taman hiburan gitu. Mana yang lebih nyeremin? Hantu atau lansia bawel? Aku sih tetap hantu ya. Nyeramin sih dua-duanya, tapi dalam konteks yang berbeda. Tapi kalau misalnya rumah hantu atau omelan mamaku lebih parah mamaku sih ngomongnya. Wah, kalau mama sendiri iya sih, Iya. lebih Menyeramkan. Itu mungkin bisa jadi bahan berikutnya tuh. Oh bisa juga tuh ya. Oh iya juga sih. Horor tapi lebih ke omongan. bukan horor yang mistis. Mama ya. masing-masing di rumah. Masing-masing ya. Ya kalau gitu ya. Ya rumah hantu kita tahu bahwa itu bohongan, tapi omongan mama kan Doa. doa bahaya. Dan nggak bisa dibalas kadang-kadang. Nggak bisa dibalas. Oke, kalau ngomongin soal panti jompo gitu, pernah kepikiran nggak sih menghabiskan masa tua di panti Iya, iya. jompo? Kalau aku sih Pengen ya? pengen. Ini pertama kali panti jompo, ini kan asli kan? Iya, Maksudnya iya, iya, lokasi panti jompo Iya, yang asli kan? benar. Baru pertama kali ngeliat panti jompo? Iya. Kalau aku iya, maksudnya datang bener-bener ngelihat ada apa namanya pasiennya, penghuninya, orang-orang tuh, lansianya. dia lihat langsung tuh kayak oh begini ya. Gitu. Berinteraksi juga? Berinteraksi juga. Mereka kenal nggak sama kalian? Enggak, maksudnya enggak ngikutin mereka. Maksudnya kayaknya ya mereka tahu aja ada syuting bahwa oh ini syuting ya Artis, gitu. bintang film Iya gitu. ini siapa ya gitu pasti dalam hatinya mereka. Karena kan kayak gembel-gembel ini udah lah ya. Kayak ini ngapain sih anak-anak pada di sini gitu. Kalau dibilang artis kan buat mereka kok tampangnya kayak nggak artis. Iya kok bukan Anjasmara. Kok nggak Primus kan. Oke, baru pertama kali ke Panti Iya, Jompo gitu. pertama kali. Apa yang terlintas di Bang Benny waktu lihat Aku Panti pas Jompo? melihat mereka tuh penuh keceriaan, terus kayak ngobrol satu sama lain, terus kayak misalnya kita lagi nggak take nih, terus ngelihat ke jendela itu mereka kayak ketawa-ketawa, bercanda-bercanda gitu. Artinya berarti memang kayak kami ini kan seru memainkan peran syuting dan segala macam karena kita nyambung gitu kan. Sementara kalau aku nanti tua, anakku sudah berkeluarga, terus misalnya ya aku sudah sendiri, istriku sudah meninggal, aku ngapain di rumah gitu kan. Sedih rasanya kan menjalani hidup kayak gitu. Sementara mudanya itu tuh suka ngobrol, suka bercanda sama orang yang seusia gitu. Jadi kayak kayaknya aku suka deh nanti kalau aku udah tua, udah jompo tapi tinggal di Panti Jompo ada temennya. Berteman gitu. Iya, jadi Ya, kayak aku juga pertama kali ke situ, maksudnya pertama kali ngelihat yang sampai dalam gitu ya gitu. Aku ngerasa kayak ya juga ya kalau kita tua nanti seru kali ya, maksudnya ada di sini gitu. Karena kita tua kita ya apalah sih butuh teman ngobrol kan, mau ke festival musik juga udah nggak kuat ya kan, misalnya kalau tua, misalnya mau ke sinkronis udah nggak mungkin ya kita misalnya, atau kita mau coba-coba ikut Halloween party kan nggak mungkin siapa gitu. tahu mau bikin Panti Jompo agak lain ya. Menarik juga sih ya. Iya kan, Menarik juga. kayak ada aku ngintip mereka lagi senam gitu Pas kan. senam pagi. Senam pagi. Ada gangguinnya, kayak digangguin. Oh iya? Kayak anak-anak orang ini ya. Seru ya gitu. Seru iya. Oke. Kemarin udah 9 juta penonton, Ya. sempat jadi manusia Silver. Silver ya kan. Sempat ada Nazar juga waktu itu kalau mau 10 juta kan. Bikin Iya. rumah hantu di tengah kota. Ya, benar, kan? benar, Nah benar. ini nih, menyala pantiku. Oh. Gimana? Nazar kami. Main berpati mulu, ngemang ini. Sebenarnya
gini, runutannya tuh kayak Bukan mati lampu Nazar ya? bukan. Nazar kemarin itu terjadi kan ketika kita lagi live space di Twitter kan. Iya. Terus penonton udah 5 juta nih gitu. Terus kayak ini mulut-mulut ini nih sebenarnya kayak bikinlah 7 juta biar kalau misalnya ini 7 juta kami cat badan kami jadi manusia silver di bundaran HI gitu. Dan tanpa persetujuan siapa-siapa. Oh iya. Ngomong aja sendiri. Kelintas aja terus bilang. Tiba-tiba. Karena kita tidak berpikir itu bisa sampai 7 juta. Iya betul. Kak Tiffany. Karena 5 juta aja udah alhamdulillah banget Kak Tiffany. Alhamdulillah Terus kayak, banget. Ke 7 juta, masa nyampe sih? Nyampe gitu. Jadi kalau di Agak Lain Menyala Pantiku ini kita nggak pernah bernazar gimana-gimana. Cuman kalau 5 juta, kayaknya kita nanti bernazar nazar. deh. Pokoknya kalau dari 5 juta nanti kami bikin nazar. Oke deh, buat teman-teman Talk is Fun CNN gitu dari Agak Lain, dari Bang Jegel, Bang Bede gitu. Kenapa harus nonton Menyala Pantiku? Ya, menurutku di tengah kondisi Indonesia ya, dan ya banyak sekali hal-hal yang membuat kita hari yang mantap. Jadi menurutku film komedi Agak Lain Menyala Pantiku yang akan tayang 27 November itu adalah solusi untuk kita bisa menutup akhir tahun dengan tawa dan bahagia. Gitu. Kalau menurutku banyak yang akan menonton film Agak Lain ini. Jadi kalau tidak mau awkward dalam bersosialisasi, misalnya lagi nongkrong jadi kayak kikuk karena nggak nyambung dengan obrolan yang lain lagi. Iya, karena lagi bahas film Agak Lain tapi nggak nyambung nih. Makanya kalau mau punya banyak teman yang nyambung. Betul, udah jadi orang paling asik di tongkrong. Iya, tonton film Agak Lain Menyala Pantiku 27 November di bioskop. Oke, silakan sukses untuk Menyala Pantiku. Terima Mudah-mudahan kasih. lebih hits lagi, Amin. angkanya lebih gede lagi daripada yang pertama. Amin. Dan pastinya kita akan selalu nunggu next-nya ya. Oke. Kak Tiffany berarti berapa kali nonton untuk yang Agak Lain Menyala Pantiku? Belum. Enggak, ya nanti rencananya kita tembak aja nih. Minimal 3 lah ya. Sama kan keluarga berarti kan? Yang Keluarga pertama berapa kan 2 orang? kali. Keluarga berapa orang? Suami anak. Suami anak berapa? Anak. Karena setiap orang itu punya kewajiban mengajak 10. Iya, itu benar. Ini kayak MLM ya. Member get member saja. Bukan ML emang enggak. Ini Berarti makan keluarga 3, kameramen 2, 5, sampai. Oh, ini cara mereka untuk narik penonton. Bukan narik, ini kan berbagi kebahagiaan. Biar ketawa bareng. Iya. 5 lah ya. 5. Kami tunggu fotonya dan postingannya ya. Kami tuh penasaran. Oke, Bang Bede, Bang Jegel, sukses untuk Agak Lain Menyala Pantiku. Salam untuk Terima kasih. Oki, salam untuk Bang Boris, Andros, semua yang terlibat dalam film. Sukses, selalu bisa bikin bahwa Indonesia lebih banyak tawa, lebih banyak kesuksesan lagi ya. Amin. Thank you. Thank you. Dan usai jeda, Talk is Fun masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Dan saya nggak mau orang-orang nggak becus macam mereka ada di sini. Kalau udah kayak gini, bisa selamat kerjaan kita. Ngelamatin pernikahan kok nggak mampu kok. Gila kau memang. Gemini kau ya? Aku tahu kita harus apa. Terus ini kayak mana? Udah tinggal aja bentar. Aman gak ini? Nah, tuh aman katanya. Udah yuk. Nah, sekarang seperti biasa kita akan simak berita terpopuler dari cnnindonesia.com dari kanal hiburan, teknologi, olahraga dan juga lifestyle atau gaya hidup dalam Hot Picks, Hot Topics. Dari hiburan yang suka banget dengan Demon Hunters ya, apakah akan diangkat menjadi live action? Apa kata konten kreatornya? Iya atau enggak? Oke, ini dia. Jadi, kreator K-pop Demon Hunters Maggie Kang mengatakan katanya nggak mau tuh film animasi garapan timnya diadaptasi menjadi live action di masa mendatang. Jadi penolakan itu disampaikan menyusul kesuksesan global K-pop Demon Hunters. Meski disebut akan dikembangkan menjadi waralaba baru, ia menilai banyak hal yang katanya nggak pas ya kalau Demon Hunters ini dipaksa nantinya jadi sebuah live action. Jadi waralaba tersebut kemungkinan ya hanya dalam bentuk animasi saja. Fight us for them.
Berikutnya kita bergeser ke teknologi. Kita ngomongin soal AI, katanya ada perbedaan karakter nih. Gimana penggunaan dari AI dari baby boomer sampai dengan Gen Z. Oke, jadi studi dari firma riset Kantar menyebut Gen Z ini menggunakan fitur kecerdasan buatan untuk kreativitas. Nah, milenial dan Gen X untuk karir dan juga produktivitas. Sementara untuk boomer untuk kepraktisan. Jadi studi ini mengungkapkan 74% dari Gen Z ini menggunakan AI untuk menjadi lebih kreatif dalam mengekspresikan diri kreasi kontennya, kemudian juga personal brandingnya. Sementara itu 80% milenial dan juga Gen X memanfaatkan AI sebagai peran pendukung dalam bekerja. Dengan mereka lebih mengutamakan kepraktisan dari AI untuk efisiensi tugas sehari-hari. Nah, berikutnya dari olahraga yang suka banget jalan kaki, ini ada tipsnya ya. Jadi syarat jalan kaki yang bisa menyehatkan jantung menurut ahli medis alias dokter. Nah, jalan kaki disebut sebagai olahraga yang bisa membantu menyehatkan jantung, namun hanya bisa efektif dengan beberapa syarat. Jadi harus jalan cepat, bukan jalan santai, supaya detak jantung ini meningkat dan memberikan manfaat untuk sistem kardiovaskular. Nah, syarat lain yaitu menghindari distraksi, jangan sampai tuh sering berhenti di tengah aktivitas jalan kaki ya. Nah, berikutnya yang suka banget mengonsumsi mie instan, sehat nggak tuh? Mungkin sehat dan juga tetap nikmat. Gimana caranya bisa dipraktikkan ini ya? Jadi siapa yang suka mie instan meski kerap dicap tidak sehat karena kandungan kalori dan juga natrium tinggi, namun dengan beberapa modifikasi yang simple aja, ternyata mie instan ini bisa menjadi lebih bergizi loh tanpa harus kehilangan cita rasanya. Jadi caranya apa tuh? Tambahin sayuran, sumber protein kayak telur, tahu atau ayam. Nah, kurangi penggunaan bumbunya. Terus bisa kalian ganti dengan rempah-rempah yang segar. Sajikan dengan makanan tinggi probiotik, salah satunya misalnya kimchi, kemudian buang air rebusan mie instannya. Jadi tetap nikmat dan juga sehat. Oke, itu tadi untuk episode kali ini. Tenang aja, kita minggu depan masih akan ketemu lagi di Talk is Fun. Masih bersama saya Tiffany Raitama. Sampai jumpa, bye! In association with